Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, hadanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali dengan Ngaji Wali. Kali ini kita masih membahas kitab Suluk Linglung, dan kali ini kita sudah memasuki episode ke-45 dari tafsir Suluk Linglung. Kali ini kita akan membahas bait ke-55 dari Pupuh Kinanti yang terdapat di dalam kitab Suluk Linglung. Semoga kajian ini dapat menambah wawasan dan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Bait-bait ini menjelaskan tentang kematian bagi orang beriman, yang merupakan pintu gerbang pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang beriman, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Video ini akan membahasnya untuk pemirsa sekalian. Konten dalam video ini adalah merupakan penafsiran dari kitab Suluk Linglung yang diambil dari berbagai sumber referensi, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan penafsiran dari para pemirsa sekalian. Oleh karena itu, silahkan sampaikan pendapat sahabat sekalian dalam kolom komentar yang tersedia di bagian bawah video ini. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami update video terbaru. Subscribe dan like dari sahabat sekalian akan membantu kami dalam pengembangan channel ini untuk lebih mempersembahkan video-video berkualitas dan bermanfaat bagi sahabat sekalian. Monggo kita mulai di bait yang ke-55. Sekarat tanono nyamur, jo melu sira wedi, lan jo melu-melu Allah iku aran sakaratil. Roh idhofi mati tan ono, urip mati urip. Artinya, penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal atau sekarat tidak akan terjadi padamu. Jangan itu membuatmu takut dalam menghadapi sakaratul maut, dan jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah. Perasaan takut itulah yang disebut dengan sekarat. Roh idhofi tidak akan mati, hidup mati, mati hidup. Penderitaan akan selalu menyertai saat ajal datang menjelang. Namun bagi orang yang beriman, itu tidak perlu takut dengan sakaratul maut, karena penderitaan saat sakaratul maut yang sebenarnya adalah ketakutan saat ajal menjemput, karena tidak adanya bekal untuk menjemput kematian. Sedangkan roh idhofi itu akan tetap hidup. Kematian adalah hilangnya fungsi tubuh dalam kehidupan di dunia ini. Jasad terbuat dari unsur alam dan itu akan kembali ke alam, sedangkan ruh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman tidak akan takut menghadapi kematian karena dia memiliki keyakinan bahwa roh idhofi tidak akan mati, dan mati itulah yang akan mengantarkannya bertemu dengan Allah Sang Kekasih. Tidak ada yang paling membahagiakan selain bertemu dengan kekasihnya, dan orang beriman adalah kekasih Allah. Manusia yang takut mati adalah manusia yang tidak mau bertemu dengan Allah.
Sebab jika dia mati, maka dia akan bertemu dengan Allah. Orang yang tidak mau bertemu dengan Allah adalah orang yang tidak menyiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah. Dia tidak memiliki amal soleh sebagai bekal hidupnya di akhirat. Selama hidupnya dia berpangku tangan, tidak beramal soleh, dan selalu melakukan pelanggaran atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akan mati akan mengalami sakaratul maut. Pada saat itulah Allah akan menggambarkan kepadanya tentang semua yang telah dilakukannya selama hidupnya, yang baik dan yang buruk. Orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa akan melihat perbuatannya itu pada saat sakaratul maut. Pada saat itulah dia akan menangis dan ketakutan untuk mati dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ada manusia yang tidak takut mati. Mereka adalah manusia yang ingin segera bertemu dengan Allah. Sebab jika dia mati, maka dia akan segera bertemu dengan Tuhannya. Orang yang mau segera bertemu dengan Allah adalah orang yang telah menyiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah. Dia telah memiliki amal soleh sebagai bekal hidupnya di akhirat kelak. Selama hidupnya dia beribadah kepada Allah dan taat kepadanya, dan selalu melakukan perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah. Orang yang hidupnya taat beribadah kepada Allah akan melihat perbuatannya itu pada saat sakaratul maut. Pada saat itulah dengan melihat amalnya, wajahnya cerah ceria dan bahkan tersenyum karena melihat amalnya yang soleh. Saat itu pun dia ingin agar segera bertemu dengan Allah. Orang yang beriman, ruhnya akan lepas dengan mudah dan ringan. Malaikat yang mendatangi orang yang beriman untuk mengambil nyawanya dengan kesan yang baik lagi menggembirakan. Dalilnya adalah hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata tentang proses kematian seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah yang putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kafan dari surga serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, wahai jiwa yang baik, dalam riwayat jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ruhnya kemudian keluar bagaikan aliran cucuran air dari mulut kantong kulit. Setelah keluar ruhnya, maka setiap malaikat maut akan mengambilnya. Jika telah diambil, para malaikat lainnya tidak membiarkannya di tangannya malaikat maut. Sejenak saja untuk mereka ambil dan diletakkan di kafan dan hanut tadi. Dari jenazah semerbak aroma misik terwangi yang ada di bumi ini. Malaikat memberi kabar gembira kepada insan mukmin dengan ampunan, dengan ridho Allah untuknya. Secara tegas di dalam kitabnya Allah menyatakan bahwa para malaikat menghampiri orang-orang yang beriman dengan mengatakan, janganlah takut dan sedih, serta membawa berita gembira tentang surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30 yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka para malaikat turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kamu bersedih dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu di dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh juga di dalamnya apa yang kau minta, sebagai hidangan bagimu dari Rob yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibnu Katsir mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang ikhlas dalam amalannya untuk Allah semata dan mengamalkan ketaatannya berdasarkan syariat Allah, niscaya para malaikat akan menghampiri mereka tatkala kematian menyongsong mereka dengan berkata, janganlah kalian takut atas amalan yang kalian persembahkan untuk akhirat, dan janganlah bersedih atas perkara dunia yang akan kalian tinggalkan, baik itu anak, istri, harta atau agama, sebab kami akan mewakili kalian dalam perkara itu. Mereka, para malaikat itu, memberikan kabar gembira berupa sirnanya kejelekan dan turunnya kebaikan. Demikianlah ruh bagi orang-orang yang beriman. Saat ajal menjemput, maka itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang membahagiakan. Oleh karena itu, sahabat sekalian, perbanyaklah bekal untuk menjemput kematian, agar ketika saat itu datang, maka tidak ada ketakutan di dalam hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.